Kalau ngomongin lebaran, pasti nggak jauh-jauh nih dari yang namanya THR sama parcel. Ya nggak sih? Ayo, siapa yang udah nggak sabar ngisi dompetnya sama THR besok? And it goes a little Yeah. something like I'll keep you warm all summer and after fall I'll keep Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Gimana, udah kayak Syahrini belum? Halo, kembali lagi di Dialog Bercik bersama Aul, Tededel, dan juga Ica tentunya. Kita hadir untuk nemenin kalian selama beberapa menit ke depan gitu ya. Wow, Ramadan-Ramadannya udah mau lebaran aja ya. Gak kerasa banget Ramadan akan segera berakhir ya. Walaupun Ramadan akan segera berakhir, bukan berarti ibadah yang telah dilatih pada bulan Ramadan juga berhenti sampai di situ. Malah kita harus lebih semangat buat beribadah yang lebih baik lagi. Oke? Oke dong, harus ya. Oke, teman-teman, ada yang lagi gak sedih gak sih? Karena lebaran tahun ini tuh rasanya jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Nah, itulah yang Ica rasakan sekarang gitu. Karena COVID-19 ini kita harus jalanin lebaran secara virtual. Karena sanak family kita ada yang gak bisa mudik ke kampung gitu. Nah, jadi gak bisa kumpul semuanya, gak bisa lengkap gitu, kayak sayang banget gitu kan, ini momen setahun sekali gitu ya. Nah, kalian gitu juga gak sih? Atau malah misalnya keluarga udah pada lengkap di rumah gitu, sayang banget ya, enak banget gitu maksudnya yang udah lengkap di rumah. Nah, walaupun lebarannya mesti lewat online, tetap aja jangan putus asa buat berdoa supaya pandemi ini segera berakhir ya. Kita pun bisa jalanin hari dengan normal ya. Amin. Nah, selain larangan mudik yang dianjurkan oleh pemerintah kita, kebijakan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar juga harus kita patuhi ya. Saran dari Ica sendiri, mungkin kita maaf-maafannya lewat video call aja untuk sekarang ini, ataupun misalnya lewat chat juga bisa. Jadi kita bisa juga mengurangi intensitas untuk bersosialisasi secara langsung gitu. Karena kan COVID-19 ini tuh lebih jahat dari pelakor di drakor. Oke, ngomongin PSBB di Indonesia nih, kalau menurut Ica sendiri, PSBB yang saat ini didengungkan oleh pemerintah itu nampaknya sebagian besar masyarakat tidak menghiraukan, seakan-akan ini tuh nggak ada apa-apanya gitu. Sadis banget ya kalau ada orang kayak gitu. Disuruh jalan mudik malah nekat mudik juga, disuruh pakai masker malah kalem-kalem baik keluar gak pakai apa-apa gitu ya, pergi ke mall atau ke pasar dan kerumunan gitu, ngelupain jaga jarak. Di kerumunan itu kan kita beresiko terpapar loh teman-teman. Kita nggak akan tahu kapan kita terpapar atau gimana, kita nggak tahu gimana kalau misalnya orang yang kita temuinya, kalau misalnya kasir nih tuh dia terpapar corona tapi tidak ada tanda-tanda, kan bahaya kita ke kitanya kan. Kalau misalnya imun kita kurang baik dan kitanya punya penyakit kronis lainnya, nyawa kita yang bisa jadi taruhannya. Jadi teman-teman harus hati-hati ya kalau keluar. Kalau yang nggak penting-penting banget gak usah keluar gitu ya. Nah, sebenarnya sih Indonesia tuh udah jadi sorotan oleh WHO, Indef, dan juga dunia gitu, karena PSBB Indonesia jadi paling buruk dibanding negara-negara tetangga lainnya. Karena hanya Indonesia aja di antara negara ASEAN yang kurvanya naik gitu, menanjak tanpa penurunan signifikan. Miris banget gak sih? Kalau misalnya gitu terus, kapan lagi kita bisa jadi zona hijau dan jalani kehidupan normal? Kangen banget aku tuh mengalami kehidupan normal gitu. Karena kita kan kangen main di luar, kumpul sama teman-teman, kangen juga dunia kuliahan gitu ya, tiap hari ke kampus gitu kan. Gak kayak gini gitu. Kalau kehidupan normal kan kita balik lagi ya, kita bisa kerja, dapat uang jajan, beli baju baru dengan tenang dan lain sebagainya. Kangen gak sih kalian jadi kehidupan normal gitu? Balik lagi kehidupan normal,
tanpa ditakut-takutin oleh virus corona. Kangen kan? Pasti, makanya ikutin saran yang dilakukan atau saran yang sudah disosialisasikan oleh pemerintah, kayak jaga jarak, pakai masker kalau keluar, habis keluar pakai cuci tangan gitu kan. Nah, balik lagi ya ke masalah PSBB ataupun yang lainnya gitu. Kayak Ica tuh melihatnya miris banget karena pantauan Ica sendiri masih banyak orang yang milih keluar rumah nongki sama temennya. Malah nih ada yang tetap buka bareng di kafe atau di restoran, kayak nggak punya nggak punya akhlak, nggak atau nggak punya akal nih disebutnya. Kayak mereka tuh nggak kasihan apa sama tenaga medis yang udah berjuang gitu, yang udah yang udah bela-belain bisa sama keluarganya untuk kerja ngebantuin kemanusiaan, karena kan mereka punya tanggung jawab untuk menyelamatkan kita juga. Kayak kasihan gak sih mereka harus lebarannya kayak gitu di sana gitu kan, sedangkan kita ya enak-enak aja kayak gini, masih bisa kumpul gitu maksudnya. Nah, kita harus menghormati juga tenaga medis. Jadi jangan sampai lah ada kasus kayak gitu lagi, kan yang lagi rame-rame lah di dunia media sosial tuh, kayak di salah satu mall itu rame banget orang yang beli baju lebaran gitu. Hello, emang nggak bisa ditunda dulu napa? Beli baju lebaran kan masih bisa kan tahun depan, kalau walaupun kita pakai baju yang tahun kemarin juga kan nggak ada masalah gitu, sama-sama aja baju. Jadi nggak usah takut nggak bisa beli baju buat lebaran, atau enggak kalau misalnya pengen beli baju lebaran, kenapa nggak online? Banyak banget kan toko online saat ini. Kenapa kita nggak memanfaatkan itu? Kenapa kita malah mengorbankan nyawa kita buat keluar rumah? Ayo dong, kita kan kangen nih, katanya kangen sama kehidupan normal ya kan, bisa kumpul-kumpul. Makanya aturan pemerintah tuh harus dipatuhi oleh kita gitu ya. Jangan sampai ada tragedi kayak gitu. Terus kayak yang penutupan salah satu junk food ya, penjual junk food gitu kan, itu membuat kerumunan kan ya. Ica juga berpikir lah kan, walaupun ada seremoni kayak kesedihan itu, jangan sampai ya buat kerumunan kayak gitu. Toh kita juga masih bisa lihat yang lainnya, masih bisa merasakan makanan atau merasakan makanan yang sama walaupun di tempatnya berbeda. Toh itu juga nggak berpengaruh banyak sama kehidupan kita gitu ya. Nah, jadi Ica tuh kayak miris banget gitu ngelihat PSBB yang saat ini ditetapkan pemerintah itu nggak berjalan dengan baik gitu. Nah, harusnya kita sebagai masyarakat itu kan mendukung apa yang pemerintah anjurkan gitu. Nah, ada lagi nih ke pasar atau ke mall, beli atau belanja barang-barang yang nggak dianggap yang dianggap kurang penting gitu ya, kayak baju lebaran, beli barang-barang lainnya itu yang gak menghiraukan jaga jarak, terus gak pakai masker. Ini nih yang bikin Indonesia itu akan susah banget buat move on dari COVID-19. Aduh, susah banget ya kayaknya diaturnya orang Indonesia itu. Tapi sebenarnya kalau kita gotong royong, saling menghargai, kita bisa loh move on dari COVID-19. Makanya ya, kita harus sama-sama gotong royong untuk membuat virus COVID-19 ini menghilang dari muka bumi ini. Oke? Jadi intinya menurut isi sendiri ya, kalau misalnya garda terdepan itu kita sendiri gitu. Kita sebagai garda terdepan untuk menjaga diri kita supaya bisa terhindar dari virus ataupun penyakit lainnya gitu. Karena kan sebenarnya kalau menurut Ica, kalau perawat dan tenaga medis lain itu garda terakhir gitu. Nah, kita harus bisa antisipasi dulu di garda terdepan, yaitu kita sendiri gitu. Jangan sampai lalai sama virus corona ini, karena virus corona ini tuh sesuatu hal yang sangat menakutkan gitu. Maksudnya
virus yang bisa bikin kehilangan nyawa, dan malah yang lebih parah menimbulkan penularan kepada orang lain yang yang sayang banget gitu, bisa menularkan ke orang lain gitu kan, yang masih pengen menjalani hidupnya, terus kita lalai sama COVID-19 ini kan, kasihan orang lain gitu ya. Nah, kalau menurut Ica, patuhi apa yang pemerintah katakan, karena Ica yakin itu pasti jadi yang terbaik buat kita gitu ya. Nah, di sini mungkin itu dari Ica. Nanti ada Aul yang bakal ngasih info yang menarik tentunya, jadi jangan kemana-mana dulu ya. Oke, Aul silahkan. Hai Sobat Gemercik. Wah, nggak kerasa ya, besok udah lebaran aja nih. Minal aizin wal faizin ya semuanya. Nah, berhubung besok udah mulai lebaran, kalian mau sholat id di mana nih? Di rumah aja atau di lapangan? Berhubung sekarang aku lagi di Pangandaran, dan di sini sholat id di lapangan itu diperbolehkan teman-teman. Mengutip dari radartasik.com, mengenai berita diperbolehkannya pelaksanaan sholat id di lapangan yang dikatakan oleh Bapak Bupati Pangandaran, asalkan menggunakan protokol kesehatan nih, kayak pakai masker, terus juga jaga jarak, terus pakai hand sanitizer atau enggak cuci tangan. Tapi aku pribadi sih masih belum pasti mau sholat id di lapangan atau di rumah. Gimana baiknya besok aja nih. Nah, jadi di sini tuh sholat id di lapangan itu diperbolehkan teman-teman. Yang nggak boleh itu adalah salam-salamannya. Tapi mungkin di beberapa tempat dianjurkan untuk sholat di rumah aja ya, karena adanya beberapa pertimbangan juga. Kalau ngomongin lebaran, pasti nggak jauh-jauh nih dari yang namanya THR sama parcel. Ya nggak sih? Ayo, siapa yang udah nggak sabar ngisi dompetnya sama THR besok? Aku juga nggak sabar sih. Tapi nih ya, ada yang nggak kalah pentingnya nih dari lebaran besok, yaitu makanannya. Siapa yang di rumahnya udah pada sibuk masak-masak buat lebaran besok? Atau menu apa nih yang pastinya nggak pernah absen di setiap lebaran yang ada di rumah kalian? Biasanya tuh ada soto, terus ada opor, ada sate, ada rendang, ada gulai, terus ada kue-kue kering juga ya nggak sih? Tapi lebaran ini pastinya membawa suasana yang berbeda banget nggak sih buat kita? Karena silaturahminya juga nggak bisa. Mungkin silaturahminya jadi diganti dengan silaturahmi virtual melalui via video call atau enggak telepon nih. Sekali lagi selamat lebaran ya semuanya. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga amal ibadah kita selama sebulan kemarin diterima, dan tahun depan kita masih bisa bertemu bulan Ramadan tanpa adanya kendala pandemi COVID-19 ini nih. Amin. Nah, kita udah dapat informasi menarik dari Aul tentang Hari Raya Idul Fitri lah ya. Hal itu juga yang menandakan berakhir juga podcast kali ini dari Dialog Gemercik. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum. Siyamana wa siyamakum minna aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Jangan lupa jaga jarak, jangan lupa jaga kesehatan, jaga juga hati kamu buat aku ya. Dadah, terima kasih.